Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para perencana kesehatan, khususnya perencana Blood Puskesmas. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi untuk entry perubahan pada fase Renja Perubahan 2024, khususnya untuk Puskesmas, tapi bisa juga digunakan untuk entry pada OPD yang lain. Pada perubahan Puskesmas, kita mengenal ada beberapa item perubahan, yaitu di penganggaran, khususnya di subkegiatan masing-masing belanja, kemudian pendapatan dan pembiayaan untuk silpa tahun sebelumnya. Nah, kita masuk menggunakan akun kepala Puskesmas untuk entry pendapatan, silpa, pembiayaan, dan untuk input atau edit indikator yang mungkin mengalami perubahan. Kemudian kita masuk ke pendapatan ya. Entry pendapatan, kita klik Puskesmasnya, kemudian kita lihat itemnya apakah sudah sesuai dengan yang ada di tabel Renja Perubahan yang sudah ada di RKPD Perubahan. Kalau sudah, kita lihat nilai uangnya. Kita contohkan salah satu ya. Apabila belum ada pada item ini, maka kita bisa tambahkan. Di sini ada retribusi pemanfaatan aset daerah. Kalau di kami adalah untuk pemanfaatan ambulan, kemudian sewa gedung yang tidak ada MOU-nya ya, seperti itu. Kemudian retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas itu seperti pasien umum ya, retribusi pelayanan calon pengantin dan lain-lain. Kemudian pendapatan buruh dari jasa layanan ini digunakan untuk pendapatan dari kapitasi, non kapitasi. Pendapatan buruh dari hasil kerjasama ini dari parkir, dari kegiatan yang ada MOU-nya. Kemudian pendapatan buruh dari jasa giro ini adalah dari tabungan, dari giro yang ada di tabungan. Kemudian kita klik pendapatan ya. Kemudian kita klik akunnya, misalnya retribusi pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Kemudian kita beri keterangan, yaitu misalnya retribusi di Puskesmas Kontrol. Kemudian nilainya kita tuliskan sesuai yang sudah ada di RKPD ya. Kita tuliskan angkanya, kemudian kita simpan. Ini tidak kita simpan karena kita sudah menuliskan retribusi ini. Kalau disimpan, dia tidak akan ada di sini ya. Kita hapus saja. Kemudian untuk mengedit, jika ada yang harus diedit, maka kita edit sesuai dengan anggaran perubahan ya. Ini akan kita edit angkanya, silahkan diedit, kemudian kita simpan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pembiayaan, penerimaan. Kita klik Puskesmasnya, ini adalah tambah penerimaan, kita klik sisa lebih. Nah, pilih yang atas ya, sisa lebih perhitungan anggaran buruh, kemudian kita isi keterangannya silpa 2023, nilainya kita isi sesuai angka yang sudah audited ya dalam rekening Puskesmas. Kemudian kita simpan. Seperti itu. Kalau mau diedit ini, silahkan diedit data ya. Kemudian kita tuliskan angka yang sesuai. Kemudian kita simpan. Sudah, kita masuk ke RKPD ya. Pada fase Renja, kita akan melakukan edit indikator jika ada indikator yang masih belum sesuai. Karena ini untuk yang subkegiatan lain, ini adalah digunakan untuk POK, tidak ada perubahan sehingga kita tidak masuk ke sana, kita masuk ke
penunjang urusan pemerintah daerah yang di sini akan ada perubahan ya di jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan brut. Kalau untuk yang jasa umum kantor ini digunakan untuk pembayaran honor ASN ya, karena ada perubahan yaitu pengurangan honor karena sudah banyak yang terima P3K, sehingga kita harus melakukan perubahan. Demikian juga untuk peningkatan pelayanan brut karena ada estimasi perubahan pendapatan, kemudian ada silpa sehingga mengalami perubahan pendapatan dan silpa sehingga otomatis belanjanya juga mengalami perubahan, sehingga kita harus melakukan perubahan pada kedua subkegiatan ini. Kita klik edit kegiatan ini untuk pembaruan indikator. Ini sudah benar ya, 100%. Kemudian ini sudah diisi jumlah unit yang melaksanakan. Nah, ini karena dari Renstra ya. Dari Renstra itu kan semuanya jadi satu ya, puskesmasnya. Ini kita ganti di sini menjadi 1 unit. Karena ini hanya untuk puskesmas bersangkutan saja. Pendukung persentase 100%, kemudian kita simpan. Kemudian untuk subkegiatannya juga sama. Kita cek sudah semua jumlah penyediaan laporan. Ini karena ini ada 12 bulan ya, maka kita 12 laporan ya. Kita simpan. Kemudian kita untuk yang peningkatan pelayanan brut. Kalau belum ada indikatornya silahkan salin data. Kalau salin data tidak bisa, kemudian kita tambah indikator saja di sini ya, seperti itu. Meningkatkan ini juga diganti menjadi 1 UPTD ya. Sebenarnya sekarang sudah bukan UPTD ya, UOBF, tapi karena ini Renstra pada saat itu belum ada pergantian sehingga ini template ya, UPTD tidak bisa diedit karena sudah ditarik data dari Renstra. Kemudian kita simpan. Untuk subkegiatannya ubah subkegiatan. Kemudian jumlah brut yang melaksanakan pelayanan, nah ini juga diganti menjadi 1 unit kerja. Demikian ya untuk entry pendapatan, silpa, dan indikator. Kemudian kita akan masuk ke RKPD untuk Renja, tapi menggunakan akun operator supaya kita bisa melakukan entry belanja. Sehingga kita harus logout dulu, masuk menggunakan akun operator yang sudah disetting untuk subkegiatan tersebut ya. Nah, pada menu operator ini hanya beberapa menu saja ya, tidak selengkap pada akun kepala puskesmas. Kita masuk ke RKPD dan Renja. Jangan ke penganggaran ya, karena penganggaran ini nanti di inputnya pada saat sudah penetapan TPAS sudah ditetapkan, kita baru bisa menginput pada fase penganggaran. Kali ini kita masih di fase Renja. Yang kita klik Renja. Nah, kemudian kita masuk ke subkegiatan yang akan kita ganti. Nah, di sini ada subkegiatannya, lihat rincian belanja. Kemudian kita input, harusnya di sini tidak ada AKAS ya. Tapi karena mungkin ini belanjanya totalnya berapa? 109.526. Kita cek dulu di tabel yang sudah diajukan. 19526 ya, karena ini
sudah di input 19526 ya, karena 1526. Ya, sisa dari iuran jaminan dan sisa dari CKK perhitungannya ternyata lebih sehingga dimasukkan di akres ya. Kemudian tenaga honorernya ini sudah diinputkan menjadi 6 orang. Kemudian harusnya ini kemarin di perubahan dikurangi ya, tapi karena mungkin kelupaan tidak dikurangi sehingga masih ada akres. Baik, tidak apa-apa, kita lanjut ke subkegiatan yang berikutnya. Peningkatan pelayanan brut, kita klik, lihat rincian belanja, kemudian lihat rincian belanja ya. Nah, di sini kita tambahkan rekening jika belum ada rekeningnya. Misalnya ada tambahan baru belanja, ini kan sudah ada belanja pegawai, ini untuk menampung pembayaran baik untuk BPJS, kemudian belanja barang jasa brut untuk operasional kegiatan PLUD, belanja modal, ada modal gedung, modal peralatan dan mesin, modal jaringan ya, itu kalau ada yang ingin ditambahkan sesuai dengan RKPD silahkan bisa ditambahkan, diklik tambah, pilih. Nah, di sini adalah belanja operasional brut, kemudian pilih belanja modal, misalnya kita akan memerlukan modal aset lainnya brut ya. Kemudian kita pilih pemaketan, misalnya belanja software ya, pendapatan dari brut, angkanya kita tulis ya. Kemudian pilih keterangan, kemudian kita tulis 1 tahun. Kemudian angkanya kita isi ya, asal dulu, kemudian kita simpan ya. Ini tidak bisa disimpan karena semua pagu sudah terentry ya, kalau belum maka masih bisa tersimpan. Kemudian kalau mau edit, kita sama edit, ubah rincian belanja ya. Kemudian kita ubah angkanya ya. Kemudian kita simpan seperti itu ya. Pemaketan, belanja, modal brut ya. Ini kemudiannya PAD. Kalau tidak mau disimpan berarti ini masih ada yang belum terisi ya. Nah, ini pada ini belum terisi 1 tahun. Total belanja melebihi total telah berubah melalui total bagus belum diedit. Tadi berubah ya, tidak saya rubah. Nah, ini masih sama 200.000 ya. Karena tidak ada bangunannya ya, atau cuma 8 ya, seperti itu. Karena ini dihilangkan ya, angkanya menjadi 0 ya, kita ubah saja ini menjadi 0. Nah, kemudian kita ubah 1 tahun. Kalau tidak bisa berarti kita ubah tipenya tadi. Nah, kemudian kita simpan ya, karena tadi dirubah, dihapus ya belanja modalnya, diganti ke belanja yang lain di perubahan. Demikian untuk entry-nya. Yang lain saya kira sama ya, seperti itu untuk yang brut. Kalau untuk yang jasa penunjang umum tadi menggunakan APBD dan APBD sehingga entry-nya sama seperti entry kegiatan APBD ya. Ini lihat rincian belanja, kemudian tambah ya. Tambahnya ini adalah belanja jasa modal, kemudian sesuai dengan rekeningnya ya. Misalnya ini honorer berarti belanja jasa
tenaga administrasi ya, tenaga administrasi. Kemudian pengelompokan belanja ya, belanja ini pilih SBU, kemudian kita pilih honorer. Tenaga wisata ya, kita menggunakan anggaran SSA ini, pilih keterangannya, harusnya keterangannya penyediaan jasa honorer ya. Ini ya, kemudian volumenya kita isi 1 orang misalnya ya, 1 orang bulan ini misalnya ya. Nah, kemudian kita simpan, ini keterangannya ini ya, kemudian kita simpan. Ini karena tadi sudah ada anggarannya, maka kita tidak bisa input lagi ya, karena sudah melebihi ya, sehingga tidak kita simpan. Oke, seperti itu. Untuk edit silahkan diedit saja ya. Diedit angkanya ya, misalnya tadinya 6 orang menjadi 7 orang atau sebagainya, kemudian kita simpan seperti itu. Demikian. Kalau untuk cetak, tinggal kita cetak saja untuk melihat apakah sudah lengkap isian kita di RKA rincian belanja. Nah, yang sesudahnya masih kosong ya, sudah belanja masih kosong, ini harus diisi ya nanti. Itu ya. Kemudian untuk yang blood kita cek dulu. Masih pelayanan ya, jadi diganti. Di RKA paket kelompok kita cek juga. Nah, di sini ada paketnya untuk melihat apakah itemnya sudah kita input semua, belanja pegawai, barang jasa, modal. Ya, jangan sampai belanja pegawai masuk ke rekening belanja barang jasa. Ya, harus dipisah per item kode rekening. Demikian ya dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.